Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Semoga anak-anak dalam kondisi sehat, tiada aral suatu apapun. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Saya, Bapak Edi Budi Prastiono, akan menyampaikan pembelajaran PPKN, khususnya KD yang pertama, kelanjutan dari pertemuan minggu kemarin, ya, yaitu khususnya untuk sub pokok bahasan yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara RI dan lembaga pemerintah non-kementerian. Mari anak-anakku, kita bahas bersama-sama ya materi ini. Silahkan anak-anak bisa simak ya. Kita awali dari tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Anak-anak yang saya banggakan, bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Maka kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kewenangan yang sangat banyak. Ya. Coba kita lihat nanti ya, apa sih kewenangan dari presiden kita itu, baik selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan. Perhatikan tabel berikut ya, yang membahas tentang kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa saya pisahkan, kita bedakan, yaitu yang pertama, kewenangan Presiden sebagai kepala negara, kemudian sebelahnya kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kita awali dari kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya pada pasal 10, itu diatur ya, bahwa presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kemudian diatur dalam pasal 11 ayat 1 ya, yang menyatakan perang ya, kemudian membuat perdamaian, kemudian perjanjian dengan negara lain ya, dengan persetujuan DPR ya. Kemudian pada kolom sebelahnya, kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan itu diatur dalam pasal 4 ayat 1 ya, di mana presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian yang kedua, pasal 5 ayat 1 ya, presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kemudian pasal 5 ayat 2, presiden menetapkan peraturan pemerintah. Ya. Kita lanjut lagi berikutnya anak-anak ya, yaitu kewenangan presiden selaku kepala negara, yaitu diatur lagi dalam pasal 11 ayat 2. Antara lain kewenangannya membuat perjanjian internasional ya, dengan persetujuan DPR. Kemudian pasal 12 menyatakan keadaan bahaya. Pasal 13 ayat 1 dan 2 mengangkat duta dan konsul ya. Dalam mengangkat duta presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian pasal 13 ayat 3 presiden menerima penempatan duta negara lain dengan persetujuan DPR. Kemudian kita lihat pada kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan ya, diantaranya yaitu pasal 10 ya, di mana presiden itu membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Pasal 17 ayat 2, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Pasal 6, berikutnya pasal 20 ayat 2 dan 4, yaitu membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang. Berikutnya ada lagi pada pasal 22 ayat 1, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Nah, kita lanjutkan lagi ya.
pada kolom sebelah kiri, yaitu kewenangan presiden selaku kepala negara, juga diatur lagi, yaitu di dalam pasal 14 ayat 1, ya, di mana presiden itu memberi gerasi, rehabilitasi, ya, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Apa itu gerasi, anak-anak? Ya, gerasi adalah wewenang kepala negara dalam memberikan pengampunan terhadap hukuman yang sudah diputuskan oleh hakim. Kemudian rehabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi adalah tindakan presiden untuk mengembalikan hak seseorang yang sudah hilang dikarenakan suatu putusan hakim. Ya. Kemudian kita lihat kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan itu diatur dalam pasal 23 ayat 2, di mana presiden mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berikutnya, masih kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan terdapat dalam pasal 23F ayat 1, ya, di mana presiden meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berikutnya, pasal 24A ayat 3 menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR. Selanjutnya, masih ada lagi pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan presiden selaku kepala negara, yaitu pasal 14 ayat 2, yaitu memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Anak-anak, apa yang disebut dengan amnesti dan abolisi? Amnesti adalah suatu pernyataan terhadap orang banyak yang dalam sebuah tindakan pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindakan pidana tersebut, diberikan baik sebelum atau sesudah dijatuhi hukuman. Ya. Sedangkan abolisi adalah upaya presiden untuk menghentikan suatu proses pemeriksaan dan juga penuntutan kepada seorang tersangka disebabkan karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Itulah yang disebut dengan amnesti dan abolisi. Kita lihat kemudian kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan itu juga diatur lagi di dalam pasal 24B ayat 3, di mana presiden itu punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Kemudian ada pada pasal 24C ayat 3, yaitu mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Ya. Kemudian kita lanjut lagi, anak-anak. Masih ada lagi pasal 15, ya, yaitu kewenangan presiden selaku kepala negara, yaitu untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain. Kemudian tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Ya. Nah, di situ ada kata-kata diatur dengan undang-undang, anak-anak, ya. Di mana undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Ya, yaitu undang-undang tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Kemudian sebagai aturan operasionalnya diatur lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, ya. Masih tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, ya. Yaitu tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Ya. Anak-anak yang saya banggakan, ya, demikian tadi adalah, ya, tentang hak dan kewenangan presiden, ya, baik selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan. Kita lanjutkan, anak-anak, ya, bahwa presiden tugas dan kewenangannya itu sangat banyak. Maka presiden tidak mungkin bekerja sendiri. Untuk itu presiden memiliki pembantu.
Ya. Nah, siapakah pembantu presiden? Ya, dalam melaksanakan tugasnya, presiden itu dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri. Ya. Di mana keberadaan menteri-menteri ini nanti akan diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Antara lain di situ pada ayat yang pertama mengatakan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2 mengatakan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat 4, ya, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005, yaitu tentang organisasi kementerian negara. Kita lanjutkan anak-anak, ya, bagaimana pembagian Kementerian Negara RI atau klasifikasi Kementerian Negara RI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, ya, Kementerian Negara RI dapat diklasifikasikan berdasarkan, ya, urusan pemerintahan yang ditanganinya. Ya. Ada berapa urusan pemerintahan yang ditanganinya di sini, ya? Yang pertama yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Di antaranya meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Kemudian yang kedua, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, di antaranya adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain. Ya. Berikutnya yang ketiga, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program kementerian. Ya. Program pemerintah. Di antaranya di situ ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, dan lain-lain. Anak-anak, selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan seperti di atas, ada juga kementerian koordinator. Ya. Yaitu antara lain terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ya. Misalnya di antaranya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan lain-lain. Ya. Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan lain-lain. Berikutnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Misalnya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain. Anak-anak yang saya banggakan, ya. Berikut ada lagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu misalnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata. Anak-anak yang saya banggakan, berikutnya kita bahas lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki kementerian negara, negara kita juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau kita singkat LPNK. Ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, yaitu tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Di antaranya, ya, seperti Arsip Nasional Republik Indonesia atau disebut dengan ANRI, Badan Informasi Geospasial atau BIG, Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Badan Narkotika Nasional atau BNN,
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas dan lain sebagainya. Ya. Nah, anakku yang sebanggakan, ya, demikianlah materi pada sub pokok bahasan yang kedua, ya. Kita sudah bisa memahami bersama, ya. Nanti silahkan anak-anak setelah melihat tayangan ini, tugas kalian yaitu merangkum ke dalam buku catatan yang kemudian difoto dan diupload atau diunggah lewat Google Classroom. Demikian anak-anak, pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam minggu berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.